saya ingin bagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah soul healing atau kesembuhan batin. Kesembuhan untuk jiwa kita. Nah, di zaman di mana kita hidup saat ini, manusia bukan hanya butuh kesembuhan untuk tubuhnya. Yes, tentunya itu juga. Tetapi sekarang ini lebih banyak masalah sebenarnya disebabkan karena masalah di dalam emosinya kita. Masalah di dalam jiwanya kita. Ini yang orang ngomong mental health. Kesehatan mentalnya. Gak balance, gak seimbang. Terus ada problem di situ. Nah, itu sebabnya kita butuh untuk mengalami kesembuhan buat jiwa kita. Jadi doa saya sementara Anda hari ini mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan menjamah jiwa kita, menyembuhkan yang terluka, menguatkan yang lemah, amin. Dan membawa pemulihan dan penyegaran bagi jiwa saudara. Oke, puji nama Tuhan. Nah, masalah mental health ini, kesehatan mental health ini masalah yang dialami semua orang. Hampir semua orang. Bahkan menurut WHO, 1 dari 5 anak remaja itu memiliki problem masalah di mental health-nya. Masalah dalam jiwanya. Terus 1 dari 4 orang dewasa, jadi dihitung 1, 2, 3, 4. Nah yang 1 ngalami problem dalam mental health-nya. Jadi ini sesuatu yang bukan sesuatu yang hanya kita ya, tapi banyak orang. Tapi kadarnya, berat ringannya berbeda-beda. Tapi apapun itu, saya mau ngomong sama saudara, hari ini firman Tuhan akan membawa pemulihan bagi jiwa kita. Karena firman Tuhan itu obat yang sanggup memulihkan sakit penyakit apapun. Entah itu sakit penyakit buat tubuh kita, firman Tuhan sanggup menyembuhkan. Karena firman Tuhan berkata, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Jadi firman-Nya itu obat yang menyembuhkan. Menyembuhkan buat tubuh kita, tapi juga menyembuhkan bagi jiwa kita. Ya. Nah, kenapa kok kita butuh disembuhkan? Sederhana, karena memang ada problem dalam emosi, dalam mentalnya, di dalam jiwanya kita. Contoh ya, beberapa jenis, beberapa gejala yang mungkin bisa muncul dan mungkin saudara ngerasakan hal itu. Ya, sebagian orang mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Nah, semua orang selama hidup di dunia ada saja momen tertentu yang bisa membuat hati kita cemas. Kalau itu normal, cemas itu normal. Tetapi cemas yang berlebihan sampai di satu titik itu bahaya. Itu masalah problem di dalam jiwa kita. Kita cemas ini, cemas itu, semuanya kita gampang cemas. Dan tingkat kecemasannya sampai begitu dalam. Dan efeknya besar. Dan itu bisa mengganggu kesehatan saudara juga. Mengganggu rumah tangga, pernikahan, keluarga. Suasana jadi kacau semuanya. Jadi sensi sekali, tegang sekali, temperaturnya tinggi sekali. Gampang bertengkar, gampang emosi, gampang marah. Saya juga pernah ngalami masalah ini. Saya masih ingat ya, di Jakarta gereja kita lagi memulai pembangunan gedung kita di PIK. Baru 4 bulan mulai, itu baru pengerjaan fondasi, struktur. Tiba-tiba pandemi datang. Tiba-tiba di lockdown semuanya. Itu bayang-bayang dalam benak saya, itu proyek bisa mangkrak, itu proyek bisa gagal. Itu membuat kecemasan yang sangat dalam hati saya. Karena itu sebuah tanggung jawab yang besar. Ya, mungkin
saudara ada dalam situasi yang berbeda, tapi efeknya saat ini Anda sedang mengalami kecemasan, kayak bayang-bayang kepikiran-kepikiran yang negatif, bayang-bayang yang gelap itu muncul terus dan di hati ini nggak enak sekali. Dan kalau sudah kayak gitu berapa banyak ngerasain? Makan pun nggak nikmat, benar apa tidak? Ya, tidur pun nggak bisa. Benar kan? Saudara ngendarain mobil pun, mobilnya bagus pun kayak gak ada artinya apa-apa. Rumah saudara enak pun, bagus pun, Anda ngerasa kayak cacing kepanasan. Berapa banyak orang ngalami yang seperti itu. Jadi dalam tahap kecemasannya berlebihan. Mungkin ada yang ngalami seperti itu. Dan kalau sudah ngalami seperti itu, sebagian orang ngantem,nya di pola makannya. Ya, ada yang cemas terus kemudian jadi nggak bisa makan. Makanan tersedia nih, enak semuanya nih. Orang lain lahap di samping Anda, anak saudara atau orang lain makannya lahap. Tapi kayak nggak ada appetite buat Anda, kayak nggak ada selera untuk makan. Nah, sebagian orang efeknya gitu. Sebagian lagi efeknya adalah bukannya nggak ada selera untuk makan, malah makannya dihajar sekalian. Semua makanan hajar, habis. Makannya gila-gilaan. Dan itu nggak normal buat kita dalam kondisi yang biasanya kita makan karena stres. Dan stres berkepanjangan, akibatnya dampaknya di kesehatan kita sangat negatif. Masuknya depresi. Itu semua masalah dalam jiwa loh saudara. Itu bukan masalah dalam roh, itu bukan masalah Anda masuk surga apa masuk neraka. Itu bukan masalah dosa, itu bukan masalah kesehatan yang pure kesehatan karena virus, karena sakit penyakit. Tapi ini masalah di dalam emosionalnya kita, di dalam jiwanya kita, akhirnya depresi. Berapa banyak, mungkin ada juga sudah ngerasain kesedihan yang sangat mendalam dan berkepanjangan kesedihan itu. Terus kemudian jadi putus asa dalam hidup saudara. Terus muncul rasa bersalah dan tidak berharga. Anda jadi kehilangan motivasi. Sebenarnya Anda bukan orang malas. Tapi orang kalau sudah depresi di tahap tertentu, kayak nggak ada motivasi untuk bekerja. Nggak ada motivasi kayak mau ketemu orang aja sudah kayak malas banget. Padahal itu bukan kita. Mungkin saudara orang yang people person, orang yang tipenya itu bergaul sama banyak orang. Anda enjoy menikmati fellowship dengan teman-teman saudara. Tapi di momen itu saudara, no. Saya nggak mau. Anda menarik diri dari teman-teman saudara. Kenapa? Karena sedang stres, sedang depresi. Ya, jadi berapa banyak orang ngalami kayak gitu. Saya juga pernah ngalami kayak depresi ini. Sekian tahun yang sudah lama sekali sih. Saya pernah membuat keputusan yang salah dalam investasi keuangan pribadi saya. Dan itu akibatnya fatal sekali. Itu mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Dan saya masih ingat sekali perasaan bersalah sampai hari ini. Perasaan down-nya hati saya, marahnya saya, perasaan malunya saya, kepengennya nih tangan nih mukulin diri sendiri. Setiap kali ingat kayak mau mukulin diri sendiri, dan itu saya ngerasain berbulan-bulan. Makanya saya juga bisa ngerasain juga orang-orang yang kemarin kena masalah dalam penipuan investasi dan lain sebagainya. Ya, itu perasaan-perasaan yang bahkan bisa membuat jadi depresi begitu rupa. Atau sebagian orang saya ketemu ngalami masalah di tempat kerja, nggak terselesaikan, mau nyelesain juga gimana nggak ngerti caranya, sudah berusaha tetap nggak selesai masalahnya. Akhirnya kita jadi depresi, akhirnya jiwa ini nggak kuat, kayak doll gitu, kayak lepas gitu, kayak sudah off. Berapa banyak orang yang
ngalami dan sedang ada dalam kondisi yang seperti itu. Dan akhirnya yang muncul apa? Mood hati kita ini jadi swinging secara ekstrim. Berubahnya cepat sekali. Sebentar kita bisa ketawa-ketawa. Gak ada angin, gak ada hujan, ingat sesuatu. Saya ketemu sama orang-orang yang dalam kondisi yang seperti itu. Bicara, ketawa-ketawa, oke, sesuatu yang baik. Tiba-tiba nangis. Setelah itu oke. Itu mood swingnya kenceng sekali. Saya nggak tahu saudara pernah nggak ngalami yang kayak gitu. Kayak gampang sekali berubah mood swingnya kita itu. Akhirnya kalau nggak hati-hati, sebagian orang mau nggak mau terpaksa mulai mengkonsumsi obat-obatan. Akhirnya kecanduan obat-obatan, alkohol, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi mulai muncul pikiran-pikiran menyakiti diri sendiri. Muncul pikiran-pikiran kayak bahkan yang paling parah, dan ini sudah sampai dalam tahap depresi yang sangat berbahaya, bukan cuma menyakiti diri sendiri, pikiran-pikiran mengakhiri hidupnya sendiri. Apapun itu kondisi kita masing-masing ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, Tuhan Yesus baik. Dia mau menjamah, dia mau menyembuhkan, dia mau memulihkan kita, dia mau membaharui jiwa kita. Amin. Sama seperti ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosa-dosamu diampuni dan rohmu dilahirkan kembali. Lahir baru. Artinya roh saudara dibaharui. Kalau roh saudara dibaharui, doa saya melalui firman-Nya, Roh Kudusnya bekerja dalam hati kita masing-masing. Jiwa kita dibaharui, hati kita dibaharui, semua masalah dalam jiwa kita Tuhan sembuhkan. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan sepanjang bulan ini. Karena itu buat saudara yang mengalami pergumulan ini, struggle ini bulan pemulihannya buat saudara. Dan buat saudara yang lainnya, saya ajak saudara ngelihat kanan kiri, bukan kanan kiri di sini. Maksud saya kanan kiri di rumah saudara, di tempat kerja saudara, di lingkungan di mana Anda ada. Karena banyak orang loh di luar sana juga ngalami masalah dalam jiwanya. Undang mereka. Ajak mereka hadir karena bulan ini firman Tuhan akan menyembuhkan mereka. Amin. Jadi yang butuh hal ini tuh bukan cuma kita. Tapi banyak orang. Karena itu saudara invite mereka. Anda undang mereka. Untuk bisa hadir dan izinkan Roh Kudus bekerja. Dan menjamah. Siapa percaya bahwa firman-Nya dan roh-Nya yang kudus bisa menjamah, memulihkan, membaharui jiwa kita. Boleh lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Mau kondisinya ringan, sedang, berat, Tuhan sanggup memulihkan. Nah, bagaimana Tuhan memulihkan? Apa yang perlu kita lakukan untuk mengalami pemulihan buat jiwa kita? Ya, saya mau bagikan 4 obat untuk mengalami pemulihan di dalam jiwa. Medicine for your soul. Ada medicine for your body. Ada obat buat tubuh, tapi ada juga obat buat jiwa. Tapi bentuknya bukan pil. Bentuknya firman Tuhan. Itu yang menyembuhkan jiwa kita. Nomor 1, ada yang mau dipulihkan. Berani jujur pada diri sendiri. Karena kejujuran saudara sama diri sendiri, itu awal dari pemulihan. Jadi orang kalau masih dalam tahap denial, aku nggak ada apa-apa kok, aku nggak punya masalah apa-apa kok. Kita belum bisa ngalami pemulihan. Hanya ketika kita itu punya masalah, terus kita sadar, oh di titik ini saya punya masalah. Di situ saudara buka hati sama Roh Kudus bisa menjamah dan memulihkan saudara. Amin. Karena itu berani jujur sama diri sendiri. Coba cek kondisi hati Anda sekarang ya.
Cek kondisi jiwa saudara sekarang. Apakah saudara merasa sering khawatir? Jadi bukan khawatir yang wajar ya, karena perasaan khawatir semua orang juga ngalami. Anda mau naik pesawat, terus kemudian jalanan macet ke bandaranya, waduh ini gimana? Nah kalau itu sih wajar ya, tapi ini perasaan khawatir yang sering, yang terus menerus. Apakah saudara merasa cemas berlebihan seperti yang saya sampaikan tadi? Apakah saudara jadi sensi? Orang ngomong apa kita gampang marah, orang ngomong apa kita jadi emosi. Itu bukan sesuatu yang wajar loh, itu ada sesuatu di dalam. Sehingga mengakibatkan kita lebih sensi dari biasanya. Biasanya oke-oke aja, tapi sejak kejadian tertentu, terus sesuatu berubah dalam diri kita, jadi sensi. Ya, moodnya kita jadi roller coaster. Gampang sekali berubahnya, naik turunnya cepat sekali. Jadi susah tidur. Adakah di antara saudara yang Anda bisa jujur sama dirimu sendiri? Saya ngalami yang seperti itu. Karena kalau, aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Ya oke, kalau Anda memang benar-benar nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi ketika ada masalah sebenarnya apa-apa, terus Anda kayak menyangkal, aku nggak apa-apa. Susah sekali kita ngalami pemulihan. Anda mau dipulihkan dimulai dari berani jujur sama diri sendiri. Saya masih ingat ada satu masa dalam hidup saya ngalami masalah itu banyak sekali. Masalah di dalam semua pelayanan saya. Di Jogja bermasalah. Di Jakarta bermasalah. Pokoknya semua hal yang saya urusin bermasalah semuanya. Dan sebenarnya saya merasa yang seperti ini. Jadi ada masalah dalam jiwa saya. Tapi saya waktu itu dalam tahap yang menyangkali. Kenapa? Karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Imannya benar, tapi iman yang sejati itu bukan menyangkali fakta. Iman yang sejati itu sekalipun faktanya kita ngerti. Ada kesulitan, faktanya ada sakit penyakit. Tapi kita tetap percaya oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Jadi iman itu bukan saya nggak sakit kok. Tapi iman itu adalah sekalipun kita ngerti, ya memang laporan dokter dicek munculnya kayak gitu. Tetapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya punya Jehovah Rafa, dia Allah yang menyembuhkan saya. Itu iman. Iman itu Alkitab ngomong tentang Abraham sekalipun tidak ada dasar berharap. Ngerti faktanya tidak ada dasar berharap. Kenapa? Abraham sudah terlalu tua, istrinya juga sudah mati haid, sudah nggak subur dua-duanya, tetapi tetap percaya Allah berjanji dan Allah sanggup mengenapi janjinya. Nah, tapi waktu itu pemahaman saya belum sampai di situ. Waktu itu saya menyangkali masalah di dalam jiwa saya. Ya. Dan saya jadi menderita. Gak bisa ngalami pemulihan. Berapa banyak orang yang gak bisa lepas dari kecemasannya. Di hatinya gak enak terus tiap harinya. Cemas, stres, depresi, mengurung diri. Berapa banyak orang yang mengurung diri berbulan-bulan, bertahun-tahun. Menarik diri dari pergaulan. Dulunya bergaul kemana-mana. Tapi terus kemudian sudah kayak gak minat lagi. Dimulai dari kejujuran sama diri sendiri. Awal pemulihan Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Hari ini saya ajak saudara bukan ngomong aku gak apa-apa. Tapi kalau memang kita sedang ngalami sesuatu, ngomong sama Tuhan, Tuhan ini yang aku rasain. Jamah aku, pulihkan aku. Sementara Anda berani membuka hati di hadapan Tuhan, jujur sama diri sendiri, itu awal Roh Kudus bekerja dan dia akan memulihkan hati saudara. Amin. Dalam Alkitab diajarkan juga. Ayo kita lihat ya beberapa ayat.
Ayub 7 ayat 11. Ayub ngomong gini waktu punya masalah. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Kalau istri dikhianati sama suaminya, selingkuh sama perempuan yang lain, siapa nggak pedih hatinya? Siapa nggak sakit hatinya? Kalau saudara punya sahabat dan kemudian sahabat saudara tusuk saudara dari belakang, menipu, mengkhianati dan menyerobot saudara, padahal dia orang yang paling Anda percaya. Siapa nggak pedih hatinya? Hari ini saudara jujur aja ngomong ketika ngalami semuanya itu, Tuhan aku kecewa. Tuhan aku sakit, aku pedih hatiku. Tapi aku mau Tuhan sembuhkan hati ini. Aku tidak mau kepedihan dan kekecewaan ini terus ada di dalam hatiku. Saya berdoa hari ini semua kepedihan hatimu, semua sakit yang ada dalam hatimu, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan saudara. Amin. Haleluya. Buka hati saudara dulu sama Tuhan. Dan ngomong seperti Ayub ngomong. Makanya dia bisa ngeluarin itu. Ratapan 1 ayat 20. Kali ini yang ngomong Yeremia. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku. Kan kadang-kadang kita merasa nggak rohani kalau mengakui kita lagi takut. Kayaknya nggak punya iman. Tapi nabi sekelas Yeremia, dia ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan aku takut ini, secara manusia aku takut nih. Ngadepin semuanya aku takut ini. Betapa gelisah jiwaku. Coba Anda lihat ayat berikutnya, kalimat berikutnya. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku. Berapa banyak dari Anda pernah mempunyai feeling, emosi, perasaan hatimu kayak terbolak-balik, kayak sudah campur aduk roller coaster sudah. Di hati ini sudah kayak diudak-udak. Rasanya nggak karu-karuan. Bukan cuma saudara ternyata yang ngalami. Nabi besar sekelas Yeremia pun juga punya perasaan yang sama. Tetapi ketika dia berani jujur sama dirinya sendiri, itu adalah dia membuka pintu hatinya untuk Tuhan bisa menyembuhkan hatinya. Amin. Coba Anda lihat. Sekarang satu contoh lagi. Kali ini Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia jadi manusia. Nah mari kita lihat. Ya, manusia, Tuhan yang jadi manusia seperti apa? Apakah kayak nggak punya rasa takut, nggak punya rasa nggak enak? Markus 14 ayat yang ke-33 sampai 34. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ini waktu mau disalibkan ya. Alkitab loh yang mencatat Allah jadi manusia dicatat begini. Ia sangat apa? Takut dan gentar. Rohani enggak? Rohani enggak Tuhan Yesus? Diurapi enggak Tuhan Yesus? Penuh hikmat, penuh firman enggak Tuhan Yesus? Yes, tapi Anda harus menyadari di satu sisi kita diurapi, tapi bukan berarti enggak ada yang namanya perasaan takut. Yesus beriman apa tidak? Beriman, tapi bukan berarti orang beriman itu enggak punya rasa gemetar. Dicatat di situ. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Walaupun Alkitab ngomong bersukacitalah senantiasa. Tapi ada momennya juga. Yesus sendiri ngomong hatiku lagi sedih. Sangat sedih. Ada nggak di tempat ini saudara bukan cuma sedih. Tapi kesedihannya begitu dalam. Mendalam sekali. Sangat sedih. Yesus ngalami itu. Seperti mau mati rasanya. Wow. Ini rohani enggak sih? Kok kayaknya dia kayak belum rohani.
kadang-kadang yang kita pikir rohani belum tentu itu yang sesungguhnya rohani. Tuhan Yesus yang paling rohani pun dia ada dalam satu situasi kayak aku mau mati rasanya. Coba renungkan itu. Jadi buat saudara yang bergumul dengan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang negatif seperti itu. Sadarilah Yesus juga mengalami pergumulan yang sama. Tetapi kalau Anda mau mengalami pemulihan, dimulai buka hati saudara, jujur sama diri sendiri terlebih dahulu. Karena itu awal Tuhan bisa memulihkan kita. Dan saya mau ngomong begini sama saudara, Anda kalau bisa jujur sama diri sendiri di hadapan Tuhan, itu saja banyak orang sudah langsung mengalami pemulihan. Begitu Anda berani mengakui diri saudara di hadapan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan jiwa kita. Tapi kadang-kadang ada situasi tertentu di mana kita nggak bisa sendiri. Ada situasi tertentu kita butuh orang lain. Karena itu kita butuh, di momen tertentu kita butuh jujur, bukan cuma sama diri sendiri, tapi juga sama orang lain. Tentunya orang yang dewasa, orang yang tahu, bijaksana, dan ketika kita cerita dia bisa ngasih arahan yang benar, sehingga kita bisa mengalami kelepasan dan pemulihan buat jiwa kita. Bukan jujur sama semua orang. Apalagi diposting di sosial media. Aku lagi gundah nih. Suamiku gini nih. Ya, kita membongkar aib kita di hadapan semua orang. Anda harus ngerti, ada jujur yang benar, ada jujur yang salah. Jujur yang salah, jujur sama semua orang yang tidak bisa memberi kita solusi. Bisanya cuma nyeritain masalah kita ke semua orang yang lain. Urusan kecil jadi tambah besar. Itu konyol, jujur yang konyol. Apalagi di sosial media. Tapi jujur yang benar, Anda datang sama konselor yang tepat. Anda datang sama ketua kelompok sel saudara. Saudara datang di gereja kita juga ada konselor-konselor yang bisa melayani saudara. Dan saya sudah melihat ada orang-orang yang bergumul di dalam jiwanya. Datang sekali sama orang yang tepat. Dilayani sejam. Tiba-tiba hidupnya berubah total. Ada yang bisa kayak gitu, ada yang butuh beberapa kali. Tapi saya sudah melihat di dalam gereja kita ini banyak orang-orang ngalami kesembuhan di dalam batinnya, ngalami pemulihan di dalam jiwanya, ngalami kelepasan dari ketakutan, dari depresi, dari stres, dari kecewa, dari sakit hati. Dan doa saya hari ini, giliran saudara dipulihkan, dibaharui, dan disegarkan oleh Tuhan. Amin, haleluya. Jadi mungkin kalau Anda yang butuh orang lain, saudara juga bisa ngobrol sama ketua kelompok saudara, ngobrol sama konselor yang ada di gereja kita. Itu yang pertama. Yang kedua bukan cuma sama diri sendiri, bukan cuma sama orang lain, yang paling penting datang sama konselor Yesus. Dia konselor di atas segala konselor. Kalau ada satu pribadi yang bisa mengkonseling dan membawa Anda mengalami kelepasan total, kelepasan sejati, namanya adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena yang pertama, dia pemilik jiwa kita. Dia yang menciptakan jiwa kita. Kalau karena dia yang menciptakan jiwa kita, dia bisa memperbaiki jiwa yang pecah, jiwa yang hancur, jiwa yang remuk. Dia bisa sembuhkan, dia bisa pulihkan. Haleluya. Yang kedua, karena dia pemelihara jiwa kita. Jadi bukan cuma menciptakan, tapi dia juga memelihara jiwa kita. Baca ya ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara
jiwamu. Dalam bahasa Inggrisnya, the guardian of your souls. Yang merawat jiwamu, yang menjaga jiwamu, yang memaintain jiwamu. Semua itu butuh maintenance, saudaraku ya. Saya mau tanya sama saudara, AC butuh maintenance enggak? Butuh maintenance. Peralatan elektronik di gereja atau di rumah saudara butuh maintenance enggak? Rumah saudara butuh maintenance enggak? Butuh. Dengarkan baik-baik, jiwamu juga butuh maintenance loh. Dan kalau ada satu pribadi yang bisa merawat jiwamu, merabui jiwamu, memulihkan jiwamu, meluruskan yang salah, menyembuhkan jiwamu, namanya Yesus. Dan hari ini sementara engkau mendengarkan firman-Nya, Dia bekerja menyembuhkan dan merawat jiwa saudara. Kenapa kok kita butuh datang sama Yesus? Karena Yesus peduli sama jiwa saudara. Dia bukan hanya peduli sama keselamatanmu, masuk surga apa neraka, dia juga care loh. Anda susah apa seneng? Dia care loh, Anda stres atau happy? Dia care loh sama kondisi emosional di dalam hatimu, dia peduli itu. Kita baca ya. Di dalam Mazmur 31 ayat 8 sampai 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Tolong dengarkan saudaraku. Hari ini, sekarang juga, Dia sedang menilik sengsaramu. Semua kesusahanmu, semua pergumulan dalam keluargamu, kesusahan dalam pekerjaan, dalam keuanganmu, Dia hari ini menilik sengsaramu. Ini harinya, ini momennya. Lanjutkan. Telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Ada momen tertentu dalam hidup saya tuh kayak hati kita sesak. Ada dalam situasi kita begitu terjepit. Apakah itu yang kau alami saat ini? Kayak sesak hatinya, kayak mau nafas saja kadang susah. Dan di hati ini kayak berat sekali. Anda bangun tidur aja sudah kayak capek sekali. Tapi tolong dengarkan firman Tuhan ini. Dia memperhatikan kesesakan jiwamu. Lanjutkan itu. Ayat 9. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Saudara tidak diserahkan ke tangan musuh. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Saya nubuatkan dari kesesakan. Anda akan mengalami kelapangan. Anda akan mengalami kelepasan. Anda akan mengalami kelegaan. Karena Tuhan yang memelihara, Dia peduli sama jiwa saudara. Kenapa kok dia peduli? Karena dia ngerasain sendiri. Jadi manusia itu kayak gimana? Dia ngalami semua yang kita alami di dalam hidup kita. Ibrani 4 ayat 15 berkata, imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Berarti dia juga ngerasain semua yang Anda rasakan. Semua yang Anda alami. Yesus juga ngalami juga. Anda difitnah, Yesus juga difitnah. Saudara dianiaya, Yesus juga dianiaya. Anda diperlakukan tidak adil, Yesus lebih lagi diperlakukan tidak adil. Saudara dikata-katai dengan sangat kasar, lebih lagi Yesus dikata-katai dengan super kasar. Untuk semua yang engkau lalui, Yesus ngalami itu. Dalam dosis, dalam kadar yang lebih dalam. Anda merasakan kecemasan, ketakutan. Tadi kita juga baca, Yesus juga merasakan kecemasan, ketakutan. Anda merasa sendiri, kesepian. Yesus juga ditinggalkan sama murid-muridnya, sama semua orang sendirian disalibkan. Di mana orang-orang yang kemarin menyerukan, wah diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan.
Orang-orang yang mengeluh-elukan, memuji-muji Yesus, hilang semua, menyelamatkan diri semua. Dia ditinggalkan. Anda mungkin juga ditinggalkan sama keluargamu, Anda ditinggalkan sama teman-temanmu, sahabatmu, rekan gereja. Sering ngerasa kayak sendiri. Yesus ngerasa sendiri, Yesus juga ngerasa kesepian, di kayu salib, dia dilecehkan, dia dipermalukan. Tapi begini, Ibrani 2 ayat 18. Oleh sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Dia juga menderita loh. Jadi seperti saudara Anda menderita, Yesus juga menderita karena pencobaan. Yesus juga loh. Mungkin saudara sedang mengalami pencobaan, ujian. Dan Anda sangat menderita sekali. Yesus juga mengalami. Tapi karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup memberikan kemenangan kepada saudara. Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan hidup saudara. Yesus sanggup mengubahkan air matamu jadi tari-tarian. Yesus sanggup mengubahkan duka citamu jadi sukacita. Yesus sanggup mengubahkan kesesakanmu jadi kelegaan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu sebabnya datang sama Yesus. Terus kalau datang sama Yesus, saya datang sama Yesus, saya harus apa? Sederhana. Luapkan semua isi hati saudara kepada Yesus. Kita baca Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi. Coba Anda perhatikan kata setelah tetapi. Tetapi. Apa? Yang lebih keras apa? Yang paling keras apa? Nyatakanlah. Luapkanlah. Keluarkanlah semuanya yang dalam hatimu. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Anda punya kekhawatiran, Anda punya kecemasan, Anda punya kekecewaan. Firman Tuhan ngomong, ya, luapkanlah, nyatakanlah kepada Tuhan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Kalau engkau lakukan itu, lihat hasilnya. Ayat berikutnya, ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini cerita sama Tuhan. Curhat itu jangan sama sembarang orang. Curhat yang paling utama sama Yesus. Kalau engkau curhatnya sama Yesus, maka engkau akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bertahta di dalam hati saudara. Amin. Haleluya. Jadi ternyata kuncinya apa? Nyatakanlah semuanya itu sama Tuhan. Ceritakanlah semuanya itu sama Tuhan. Luapkanlah semuanya itu sama Tuhan. Jangan dipendam. Sudah dengarkan baik-baik. Ada orang kalau lagi kecewa dipendam. Orang disakiti, dipendam. Biasanya orang yang suka memendam gitu dianggap lebih baik daripada orang kalau nggak suka hati langsung ngomong. Nggak suka hati langsung ngomong. Kenapa kok dianggap yang memendam lebih baik? Karena orang lain nggak dilukai. Kalau kita lagi nggak suka hati langsung ngomong. Kita kayak sampahnya di sini langsung dikeluarin kasih orang lain. Diledakin orang lain yang luka. Makanya kita dianggap enggak baik. Tapi kalau kita sukanya memendam, diperlakukan enggak adil dipendam. Disakiti dipendam. Kita dianggap orang baik. Tapi belum tentu orang baik benar-benar baik. Karena di luarnya memendam kayaknya dianggap baik. Karena orang lain enggak kena. Tapi sebenarnya yang terjadi, saya sudah melihat ini berulang kali. Di dalam sini jadi sampah. Lama-lama jadi bom waktu.
Terus tambah besar, tambah besar. Sampai di titik tertentu meledaknya mengerikan. Makanya jangan heran Anda ngelihat orang yang dipandang tadi kayaknya baik. Kayaknya loh ya, baik. Begitu bom waktunya meledak lebih ngeri daripada orang yang apa tuh namanya yang tadi itu. Begitu nggak suka terus ngomong. Nggak suka ngomong. Ini begitu sampah kasih orang lain. Bomnya masih kecil kasih tembakin orang lain. Tapi kalau yang sukanya memendam jadi bom nuklir dulu. Meledak, kaget semuanya, syok, orang baik, ternyata jiwanya hancur, rusak, bom waktunya meledak di dalam, akhirnya kerusakannya sama jiwanya rusak, sama sekelilingnya hancur semuanya. Dan kita semua kaget, kok bisa ya orang baik, padahal dia baik loh, tapi kok kayak gitu ya, kenapa? Karena dipendam. Makanya firman Tuhan gak ngomong suruh kalau kamu sakit hati pendem. Kalau kamu kecewa pendam. Hari ini dengarkan baik-baik. Kalau kamu kecewa, sakit hati, what to do? Apa yang harus dilakukan? Nyatakanlah semuanya. Itu bukan sama orang lain, membuat orang lain ganti yang kecewa. Nyakitin semua orang. Semuanya disakiti, omongannya kasar. Gak apa-apa, ini memang modelku gini kok. Waduh, silakan orang lain yang dekat saudara. Jadi menyatakannya bukan sama Tuhan, nyatain sama orang-orang di sekeliling, ditusuin semua. No, bukan kayak gitu caranya. Nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Luapkan semuanya, curhatnya, keluarkan semua unek-unek, semua sakit hati, semua kekecewaan, semua ketakutan, semua kekhawatiran. Nyatakanlah semuanya itu sama Tuhan. Saya belajar dalam satu hal ini. Ada momen-momen tertentu ketika saya sudah begitu penuh. Saya datang sama Tuhan dan saya luapkan semuanya. Saya bisa nangis, saya marah, saya kecewa dan saya ceritakan semuanya itu sama Tuhan. Tapi sementara saya lakukan semuanya, saya ceritakan. Mungkin butuh sekian menit, mungkin butuh 1 jam, mungkin butuh lebih lama dari itu. Setelah saya keluarkan semua, tahukah saudara, di saat saya nyatakan semuanya kepada Tuhan, dari pihak Tuhan, nyatakan kasih-Nya. Dia nyatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Selesai saya curhat, keluarin semua, nyatain semua sama Tuhan. Hati saya plong, beban saya ringan, saya mendapatkan kelegaan, dan saya menerima kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Doa saya itu yang Anda alami hari ini. Kelegaan yang daripada Tuhan. Jadi nyatakanlah semuanya itu sama Tuhan. Dan yang terakhir ya, yang terakhir nih. Pemain musik boleh maju ke depan. Anda mau dipulihkan jiwa saudara? Siapa mau dipulihkan sekali lagi? Berendamlah dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Kita baca ya. Ayat terakhir. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Apakah di antara saudara ada yang merasa hidupmu seperti sedang di tengah padang gurun? Padang gurun keuangan, padang gurun kesehatan, padang gurun dalam pekerjaan, dalam keluarga. Saat engkau sedang melewati momen padang gurun dalam hidupmu, belajar dari Daud. Dia ngomongnya gini, ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari engkau. Di padang gurun carinya Tuhan. Carinya Tuhan. Bukan posting di Facebook, di Instagram, di TikTok. No, di padang gurun carilah Tuhan. Amin. Lanjutkan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Orang kalau kita sedang problem dalam jiwa kita itu kayak gitu. Kayak di padang gurun, kayak kering tandus semuanya.
Tapi Anda cari Tuhan, dia air kehidupan. Dan engkau akan dipuaskan, engkau akan disegarkan kembali oleh Tuhan. Dalam hadiratnya. Saat Anda menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kau nyatakan semuanya sama Tuhan. Dalam hadiratnya ada kesembuhan. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Tiap pagi saya gini saudara. Di tempat tidur saya memuji Tuhan seumur hidupku. Saya menaikkan tanganku di hadapan hadiratnya. Saya menyenangkan hatinya. Saya memuji dan saya menyembah dia. Saya ada dalam hadiratnya. Dan hadiratnya melingkupi saya. Ayat yang terakhir yang ke-6. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Dalam hadiratnya, jiwamu akan dikenyangkan. Jiwa yang tadinya kayak di padang gurun yang tandus, tiada berair. Jiwamu akan disegarkan. Engkau akan dapat kekuatan yang baru. Dan itu momen gak bisa cepat-cepat. Saya tahu itu. Tiap pagi, tadi sebelum saya ke sini, saya bangun pagi, saya sembah dia, saya memuji dan jiwaku dikenyangkan, spirit saya di-recharge sama Tuhan. Saya dapat kekuatan yang baru, jiwa saya disegarkan oleh Tuhan. Mau datang sama Tuhan? Ayo bangkit berdiri bersama kita nyanyikan lagu ini. Ku temukan ketenangan saat diam di hadirat-Mu. Ku temukan kedamaian saat ku cari wajah-Mu. Engkau yang ku rindu. Amin. Yesus, Engkau yang ku perlu. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjaga. Angkat dua tangan. Kau sumber tenang. Katakan kau sumber tenangku. Di tengah badai, kau sumber kuatku. Rasakan hadirnya. Ku tak mampu, kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Sekali lagi. Kau sumber tenangku di tengah badai. Kau sumber kuatku saat ku tak mampu. Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. Jangan takut saudara. Dia penjagamu tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Dia terus menjaga hidup saudara. Dan dia tidak biarkan kau hadapi semua sendiri.
Dia pernah melalui semuanya dan gak enak. Dia tahu itu. Karena itu dia akan terus bersama dengan kita. Dia terus akan menyertai kita. Dia pegang tangan kita. Karena itu saya ajak saudara, ayo datang sama Tuhan. Luapkan isi hatimu sama Tuhan. Dimanapun engkau berada, angkat dua tangan saudara. Ceritakan itu, datang sama Tuhan. Apa yang ada di hatimu, Tuhan, aku gak kuat jalan sendiri. Aku butuh Tuhan dalam hidupku. Tuhan, mampukan aku, beri kekuatan yang baru untuk mengalahkan semua ketakutan, semua kekhawatiran. Jamah hatiku dengan kasih-Mu. Sembuhkan hati ini. Sembuhkan hati yang terluka, hati yang kecewa ini. Pulihkan aku. Jamah aku. Baharui aku. Bekerjalah dalam hidupku. Aku perlu Yesus. Aku perlu Tuhan. Oh, saudara, datang sama Tuhan. Luapkan itu. Belajar cerita sama Tuhan. Belajar ngomong sama Tuhan. Belajar curhat sama Tuhan. Nyatakanlah kepada Allah dalam segala hal. Dalam doa, permohonan kepada Tuhan. Oh, ralapakasya, ratapakasya. Jesus, jamah hati kami. Jamah umat-Mu. Jamah jiwa kami. Sembuhkan, pulihkan, beri kekuatan yang baru. Have your way in us, O Lord. Kau sumber tenangku di tengah badai, Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Saat tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, sekarang jemaat saja, jemaat sendiri, katakan Kau sumber tenangku. Kau menjagaku, Kau sumber tenangku di tengah badai, Kau sumber kuat. Rasakan kekuatan yang mengalir, kekuatan dalam jiwa, meneguhkan, menegakkan kita kembali, mengokohkan. Kata jangan takut, Semuanya dengan segenap hati katakan Kau sumber tenangku. Kau sumber tenang di tengah badai, Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Sekali lagi yang terakhir katakan Kau sumber tenangku di tengah badai, Kau sumber kuatku. Saat ku tak mampu, Kau pegang tanganku dan berkata, jangan takut. Kau menjagaku. ada satu hal yang perlu kita lakukan sehingga Tuhan menjadi kekuatan buat kita, Tuhan menjadi kesembuhan kita, dan Tuhan menjadi penjaga hidup kita, yaitu kita perlu buka hati kita, undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena kalau Yesus ada dalam hidupmu, Dia akan menjadi the guardian of your soul, pemelihara, penjaga jiwamu. Jadi buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayo buka hati. Saya ajak angkat dua tangan. Ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi penjaga jiwaku. Pemelihara jiwaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai sekarang. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengiring Yesus. Melayani Yesus sampai akhir hidup.
Terima kasih. Terima kasih. Sekarang terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Sebab kita diberkati untuk jadi berkat. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari semuanya katakan bersama-sama. Amin.